Jadi kita langsung panggil aja Aftian Siswoyo atau biasa kita sebut Mas Tio untuk naik ke atas panggung. Oke. Loh, langsung ditinggal? Sudah. Langsung ditinggal The ya? floor is yours. Ya, langsung diajak ngobrol dulu. Thank you Kak Tika. Thank you. Satu lagi Kak. Kok lupa bukan Ulan? Aku ingetnya Ulan, bukan Ulan. Oke teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, tadi udah makan snack kan ya? Kalau belum makan nggak apa-apa sambil makan, misalkan nanti sambil aku present. Lebih nggak present sih, karena walaupun temanya digital class gitu ya, aku pengennya lebih ke sharing. Karena aku tahu teman-teman di sini juga pasti sudah punya ilmu atau mungkin sudah punya pengalaman. Jadi kita berbagi aja ya. Seperti ini yang Kak Tika sama Kak Ulan sampaikan, ini dua arah, jadi jangan segan-segan untuk bertanya nanti. Atau misalkan ada study case yang teman-teman pengen sampaikan atau pengen butuh pandangan gitu ya. Karena kurang lebih aku sudah 6 tahun mengelola komunitas ini di Narasi, jadi adalah sedikit-sedikit bekal yang mungkin bisa aku bagikan, yang mungkin nanti bisa jadi inspirasi gitu ya, ataupun bisa jadi bekal buat teman-teman untuk mengelola komunitas yang ada di Sinarmas. Aku kasih contoh lagi, judul kelas hari ini itu Elevating Brand Awareness Through Community Building. Jadi kenapa Elevating Brand Awareness? Karena di Narasi sendiri komunitas itu bagian dari pilar Narasi. Jadi kalau di Narasi, ini sebelum tentu ada bukunya ya, kita itu punya mantra namanya 3C. Konten, karena teman-teman tahu Narasi itu kan digital media. Kita ada collaborations dan juga community. 3C itu di situ. Konten, collaboration, dan community. Dan itulah kenapa brand awareness ini juga penting bisa lewat community building. Selanjutnya boleh sedikit. Nah, ini pertanyaan klise sebenarnya, mungkin kayak ini di googling akan nemu ya, di googling akan nemu, tapi banyak banget kita yang nggak paham ataupun mungkin cuman pemahamannya ya udah cuman gitu aja gitu. Kalau ditanya apa itu komunitas, kenapa aku kasih di slide ini walaupun ini bisa di googling, supaya teman-teman tahu apa bedanya dengan organisasi. Karena beda ya, komunitas dan organisasi itu berbeda. Kalau mungkin dulu di kuliah atau mungkin teman-teman tergabung dalam suatu organisasi, belum tentu teman-teman berkomunitas. Tapi kalau namanya komunitas, berarti teman-teman itu secara willing, secara sadar, secara rela masuk ke dalam sana, dan teman-teman pasti punya minat dan ketertarikan yang sama. Beda dengan organisasi. Kita kalau di organisasi biasanya kan kita memilih ya, ada strukturnya, kita mau jadi apa, di bagiannya apa. Ada nih kalau kita ngomong organisasi yang the latest aku ikutin kayak misalkan BEM gitu ya, kan ada ya kementerian apa, pasti tupoksi programnya beda-beda. Tapi kalau di komunitas sudah pasti kita akan dapat semuanya dan biasanya itu minat dan ketertarikannya sama. Dan fun fact-nya, sadar nggak kita semua tergabung di komunitas? Mungkin kalau di bahasa Indonesia nggak kelihatan kita tergabung di komunitas, tapi kalau di bahasa Inggris, community itu adalah masyarakat yang kita tinggali. RT, RW, teman-teman tinggal di satu tempat, di satu lingkungan, itu community. Itulah kenapa ada istilah kalau kita sudah punya ilmu, kita harus giving back to the community or to the society. Ya karena kita tergabung di dalamnya. Dan ini udah jadi ilmu yang udah saklek gitu. Semua orang tuh saling membutuhin, itu udah pasti banget. Jadi nggak mungkin teman-teman bisa hidup sendiri sesoliter-soliternya teman-teman. Pasti butuh orang lain, bener nggak? Posting aja pasti butuh untuk dilihat kan, di-share, di-like gitu kan. Ada nggak yang posting tapi kayak udah nggak dilihat? Close friend-nya pasti ada 1-2 orang kan yang mendukung, yang support. Nah itulah kenapa kita perlu komunitas. Dan yang aku tekankan sekali lagi adalah harus punya ketertarikan yang sama. Ini yang akan jadi kunci kita sampai nanti selesai. Jadi pastiin kalau membangun komunitas, minatnya itu harus clear. Goals-nya harus jelas, dan ini apa sih yang mau kita tawarkan. Jangan semua ditawarin, karena pasti akan bingung. Gitu. Next, Mas Kikit. Oke. Nah, selama 6 tahun aku belajar komunitas, tadi sudah dikenalin sama Kak Tika dan Kak Ulan ya. Jadi kalau sekarang, puji Tuhan, dikasih kesempatan untuk di Public Affairs and Communication Lead, jadi gak cuma komunitas yang gue handle, dapat tambahan pekerjaannya, jadi government juga, NGO juga, di side of community, aku mengerjakan itu juga. Tapi kalau bicara komunitas, ketika dulu mendirikan ini di Narasi dari tahun 2017 sampai sekarang, at least ada 3 hal ini yang pasti akan didapat kalau join di komunitas. Gak cuma komunitas Narasi, semua komunitas pasti ada 3 hal ini yang akan didapat. Yang pertama, kalau kita ngomongin komunitas, kita pasti butuhnya biasanya informasi di dalamnya. Siapa di pandemi yang tiba-tiba bisa belajar masak di sini? Ada nggak yang pandemi belajar masak? Atau berkebun? Ada kakaknya. Atau tiba-tiba suka tanaman waktu pandemi? Ketika suka tanaman kakaknya juga. Atau yang cowok-cowok bersepeda tiba-tiba mungkin pandemi? Nggak bersepeda.
atau tiba-tiba belajar skill baru. Nah, biasanya cari informasinya di mana? Selain dari Google atau nge-follow Instagram, komunitas-komunitas yang niche tadi ya, komunitas berkebun, komunitas memasak, komunitas bersepeda, komunitas lari, niche banget kan yang ditawarkan kan. Yang kita cari, yang kita cari dan kita dapat yang pertama adalah informasi ketika join di komunitas. Kenapa? Karena di dalam itu semua infonya ada. Kalau ibarat kata kalau misalkan kita joinnya di WhatsApp grup ya, di komunitas tertentu, kan infonya jauh lebih banyak ya dari berbagai sudut pandang. Di Googling bisa nggak? Bisa. Pakai ChatGPT bisa nggak? Bisa. Tapi experience-nya berbeda. Karena ketika aku pakai ChatGPT, let's say, aku mau nyari sepeda. Pengalamanku beli sepeda dengan Mas Kiki beli sepeda mungkin sama-sama mereknya Brompton misalkan. Ternyata Mas Kiki harganya sekian atau sekian. Oh kenapa? Setelah dikulik-kulik, oh aku beli pas awal pandemi lagi hype, sekarang Mas Kiki belinya baru sekarang. Jadi harganya lebih turun, karena demand-nya juga turun. Ada diskusi di sana, informasinya pun akan berbeda. Dari informasi ini di dalam waktu kita cari-cari di komunitas, akhirnya terbentuk relasi. Karena di dalam kita berinteraksi kan, nanya, Kak, belajar masak apa? Aku kemarin bikin masak sambal ini ternyata harusnya nggak pakai bawang merah ya. Kalau pakai bawang putih namanya sambal bawang, kalau sambal ada bawang merahnya jadi dabu-dabu nih misalkan kayak gitu. Baru tahunya ketika terjalin informasi dan relasi di dalamnya. Jadi info yang tadinya kita cuma nyari A, dapatnya B, C, D, E itu kalau kita join di komunitas. Next, barulah dari sini setelah terjalin hubungan akan jadi support. Yang tadinya masak cuma karena takut mati aja nih, aduh nanti kalau aku keluar pandemi aku kena ini, mana aku fragile anaknya, bisa kena ini, akhirnya belajar masak. Tadi join di komunitas, bangun hubungan sama member di dalamnya walaupun secara online gitu ya, dapat ilmu-ilmu baru, terus ada support. Oh kalau nggak ada ini bisa pakai ini loh pengganti MSG-nya. Kalau ada ini bisa pakai yang lain. Nah, hal-hal itu yang aku ajarin di narasi pun sama. Karena kita yang ditawarkan adalah komunitas untuk bikin konten. Jadi ketika di dalam orang cuma kepo, dari awalnya pengen foto sama Najwa Shihab. Biasanya gitu motivasi awal gabung di komunitas narasi itu kayak, yaudah kan Mbak Nana kalau keluar kota pasti akan ngajak kopdar member komunitas narasi, aku join lah. Yang penting foto bareng Najwa Shihab. Jadi sebuah privilege kan. Tapi ketika di dalamnya mereka akhirnya dapat informasi kopdarnya di mana, jam berapa acaranya, terus akhirnya kenal sama member-membernya, akhirnya jadi support system. Akhirnya mereka jadi pede untuk berani bikin konten, pede untuk berani ngomong di depan orang banyak, sharing-sharing, dan pede untuk bikin satu movement ataupun aktivasi bareng-bareng gitu ya. Kita punya namanya Indonesia Butuh Anak Muda, dan itu terjadi secara organik setelah di komunitas ini. Selanjutnya Mas. Nah, ini 6 tahun aku membangun bersama tim, ternyata nggak bisa cuma pakai satu formula sebenarnya. Kalau ngomongin yang ideal, ini sangat tergantung. Puji Tuhannya dikasih kesempatan untuk merasakan dua direct approach yang berbeda. Yang pertama ketika sebelum pandemi, 2017, 18, 19, kita coba ABC yang ini untuk bisa dapetin komunitas supaya growth dan banyak dan loyal. 2020 bulan Maret tiba-tiba pandemi, PSBB, PPKM dari jadinya 2 minggu, sebulan, 2 bulan jadi tahunan. Yang tadinya kopdar bisa ketemu, bisa bikin roadshow ke kota-kota lain, bikin acara bareng, bikin acara yang nggak cuman kopdar ya, bisa CFD-an bareng, bisa bersih-bersih sampah bareng. We do everything, tiba-tiba harus di rumah aja sekian bulan bahkan tahunan. Tapi setelah di flashback ke belakang, aku coba tarik garis benang merahnya. 3 hal ini sih yang paling penting ketika kita bangun si komunitas. Tadi aku dapat info dari Mas Kikit, ini kan teman-teman ada yang dari financial support, dari teknologi, dari property, ya nggak? Kan backgroundnya macam-macam. Tapi yang penting, yang pertama ketika dibangun komunitasnya si SMS ya, si Dharma Squad ini harus tahu dulu objektif goals-nya apa, tujuannya apa. Value bersamanya apa? Jangan juga cuman gara-gara tuntutan pekerjaan ya udah asal dibikin, karena nggak akan wise. Sama lah, pun kita kuliah selain ya tujuan awalnya cuma dapetin ijazah, selama perjalanannya kan kita belajar banyak hal dan bahkan baru menemukan tuh ternyata salah jurusan gitu misalkan. Nah sama komunitas juga gitu. Oh ternyata waktu kita direct ke sini ini nggak tepat nih. Itu nggak apa-apa, tapi dari awal yang penting tahu dulu ini arah yang dituju. Misalkan mau ke Jogja dari Jakarta, bisa nggak lewat Semarang? Bisa, tapi lebih jauh.
Terus kenapa kalau naik kereta dari arah Tegal kita akan belok ke kanan lewat Purwokerto baru lewat ke Jogja kalau jalur selatan. Kenapa nggak kita lewat Semarang aja terus Solo baru ke Jogja? Karena muternya lebih jauh. Tapi bisa nggak? Bisa. Nah sama, kalau menentukan komunitas pun kalau di awal punya tujuan, itu sudah tahu kan, goalsnya ini. Toh di tengah jalan kayak aku tadi bilang, ada pandemi, apakah kemudian komunitas narasi ditutup? Kan enggak kan? Karena itu part of pilar narasi, nggak mungkin ditutup, tapi kita harus cari apa yang kita gali, inovasi yang dilakukan apa. Nah, itulah pentingnya tujuan dan nilai bersama. Supaya ketika yang gabung, kayak misalkan tujuannya komunitas narasi kan supaya ini jadi wadah untuk teman-teman self-actualization atau aktualisasi diri ya. Jadi teman-teman mau berkarya, berkolaborasi bareng, bikin konten bareng, itu bisa di sini. Kalau pas lagi nggak pandemi, enak banget ketemu syuting bareng apa. Ternyata waktu pandemi tetap bisa loh syutingnya di beda tempat. Ya, yang penting ada art directornya aja, syuting pakai handphone, diarahin walaupun text time lama, karena baru awal dan baru uji coba. Tapi jadinya juga sama-sama bagus kok. Dan jauh lebih bisa collab dari berbagai provinsi. Ini syuting di Makassar, syuting di Solo, syuting di Surabaya, syuting di Bali, dengan background berbeda-beda, tapi dijadiin satu story. Itu bisa, dan itu yang penting objektifnya itu clear. Terus yang berikutnya, kita harus pastiin partisipasi dan keterlibatan mereka. Jangan sampai dijebak ya. Masih gini, tadi aku sama Katika sebelum ini mulai sempat ngobrol. Jangan komunitas tuh gabung kalau ada iming-iming gak cuan-cuan ya. Nanti dapat makan kok, nanti dapat sertifikat kok, nanti dapat merchandise kok. Itu nggak apa-apa untuk narik di awal-awal, untuk kasih tahu di awal nggak apa-apa. Nggak salah orang punya motivasi, join komunitas ini ya kayak tadi, pengen foto sama Mbak Nana, nggak apa-apa. Tapi kita harus pastiin mereka ketika masuk di dalamnya, mereka itu akhirnya punya willingness to do more than as a passive member gitu. Jadi biar mereka nggak pasif gimana? Nah ini challenge kita. Jadi ketika membangun itu, kita sudah memastikan kita punya program-program atau kita punya activations yang seiring berjalannya waktu ini tuh kalau dilakukan terus-menerus konsisten akan membuat mereka akhirnya, oh kayaknya gue harus ikutan lebih deh. Gitu. Nah kalau di kita apa yang kita lakukan di narasi? Kita bikin wadah. Jadi narasi itu punya akun ya, @narasi.tv. Yang followersnya ada 1,2 juta kalau sekarang. Nah komunitas itu 90 ribu kalau nggak salah sekarang followersnya, 90,1 ribu. Nah itulah jadi wadah mereka. Ketika mereka dapat exposure, ketika mereka bikin konten, kita naikkan di konten itu, di repost sama Mbak Nana ke IGS aja. Jadi portofolio itu masuk di CV mereka. Pernah bikin konten bareng narasi dan itu masuk di jadi CV dan itu jadi sesuatu yang memang milestones-nya mereka. Dan itu kita fair, everybody can do that. Tapi harus screening, ada QC-nya, nggak bisa semuanya asal bikin konten naik, nggak bisa. Justru itu ada strategi kita, ini wadahnya. Kamu bisa ke sini, tapi harus melalui ini. Nggak bisa asal juga. Kita belajar namanya value, kita belajar yang namanya brand, kita belajar juga bagaimana supaya kamu bisa di posisi yang exposure tadi gitu. Nah itu kita tawarkan, ada pelatihan, ada mentoring yang kita lakuin juga di sana. Terus yang terakhir, nah ini gak kalah penting ya, ini yang makanya sampai merah semua, inklusif. Seringnya sekarang kita lupa gitu. Kadang ini sudah terbawa, nggak tahu ini mungkin bawaan di society karena kemarin pandemi kali ya. Kita jarang banget ketemu orang, akhirnya nyamannya hanya sama itu aja. Hanya sama yang sefrekuensi, kata anak zaman sekarang. Enggak, aku maunya sama yang ini aja deh, yang sama-sama anak Jaksel aja gitu. Aku kan orang Bogor nih, nggak cocok sama anak Bogor, aduh anak angker nih, anak jauh banget keluar kota, Jawa Barat kan Bogor misalkan kayak gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai ada grup di dalam grup ketika kita bikin komunitas. Itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena once itu terjadi dan kemudian kita bikin kolaborasi atau bikin satu bonding time, kayak kita bikin satu kegiatan, akhirnya maunya berkelompoknya seperti itu lagi. Nggak mau untuk membuka diri ke hal yang lain. Sedangkan di komunitas itu harapannya kan siapapun akan terbuka ya. Ya walaupun tetap ini nggak bisa ditahan ya, misalkan aku dekat sama Mas Kiki sama Kak Tika. Terus habis itu Kak Ulan nggak terlalu dekat, aku memaksakan itu. Ya mungkin dia juga nggak nyaman. Tapi maksudku jangan sampai ngegeng aja ketika di dalam itu. Toh kalau misalnya keluar, oh ternyata Kak Tika sama Kak Ulan nonton bareng, ya nggak apa-apa. Tapi ketika di dalam situ, ya semuanya harus berkomunikasi dengan clear gitu. Jadi kalau ada apa-apa atau merasa nggak enak atau mungkin ada argumen yang mau disampaikan, itu jadinya enak. Kalau geng-gengan kan udah nggak sehat ya.
Jadi kayak nanti kalau satu bermasalah, oh lo masalah sama dia, gue juga harus bermasalah sama dia. Jadinya kayak gitu. Sedangkan di komunitas tuh nggak boleh. Apalagi sekarang di narasi itu udah 150.000 membernya, kebayang nggak? Kalau geng-gengan, terus nanti member-member dari Indonesia Timur melawan Indonesia Barat kan nggak lucu juga ya kayak gitu. Jadi nggak, kita pastiin semuanya equal, inklusif, dan komunikasinya clear. Next. Nah ini tadi yang aku bilang ke Kak Tika. Jadi apa aja sih harus dilakuin gitu? Langkah konkretnya apa sih ketika building community ini? Ya tadi selain 3J materi narasi, kolaborasi itu kunci. Ini penting banget berkolaborasi. Karena kita ngomongin budget pasti. Teman-teman pasti kalau di unit bisnisnya masing-masing pasti bentroknya sama budget kan, kalau mungkin aktivasi kan atau mungkin kegiatan. Idenya bisa sangat liar, bisa sangat besar, bisa sangat grande. Tapi kayaknya budgetnya terbatas nih, gimana nih ya Mas? Gitu misalkan. Ini kita lakukan di awal-awal, di 2018 waktu itu aku ingat banget, kolaborasi dengan komunitas lokal. Waktu itu aku mengelola sekitar 1.000, kurang dari 1.000 atau 1.000 sampai 2.000-an lah ya. Ya sekitar segituan yang aku kelola seluruh Indonesia. 2.000 juga angka yang cukup besar. Tapi karena tersebar di 34 provinsi, sekarang 38 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, itu di Solo ada, di Surabaya ada, di Malang ada, tapi mencar-mencar, cuma ada 2 orang, 3 orang, ada yang 50 orang, kalau di Jabodetabek bisa sampai 100 sampai 200 orang gitu. Berawal dari fanbase-nya Mbak Nana. Fanbase, jadi kayak dulu namanya Sahabat Najwa Shihab kalau nggak salah. Jadi ada fanbase-nya gitu, aku kelola untuk jadi komunitas. Jadi dijadiin komunitas aja ya, biar aku lihat aturannya jelas. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu, jangan sampai keluar jalur nih, membawa nama Mbak Nana, membawa nama narasi, kalau nggak diawasin, takutnya offside, ya kan? Tiba-tiba terafiliasi partai, itu kan nggak bisa. Kita netral sebagai media. Nah, tapi yang bisa kita lakukan waktu itu gini, ada challenge-nya waktu aku dikasih. Jadi aku di narasi pun, tadi bener kata Kak Tika, diverse banget ya background pendidikan aku. S1-nya dulu, aku major studinya landscape architecture, minor studinya agribusiness and entrepreneurship. Lulus aku program MT, GDP di Metro, Journalist Development Program. Terus ditarik Mbak Nana di Reporter Mata Najwa, dibawa ke narasi, jadi reporter juga masih beberapa bulan, terus di-challenge untuk nge-handle community. Sampai sekarang lebih di-challenge lagi, jadi public affairs, jadi nggak cuma community dan government dan lain-lain gitu. Nah, tapi ternyata ini masih kepake loh. Jadi waktu membangun dari 3.000 sampai 150.000 sekarang, nggak bisa lepas dari namanya kolaborasi. Jadi ketika kita misalkan nanti teman-teman unit bisnis ini datang ke Bogor, aku nggak tahu sudah pernah belum ketemu sama teman-teman komunitas yang ada di Bogor. Misalkan bikin satu event yang sering sekarang lagi banyak tuh lari misalkan, event lari. Ya udah sama Bogorunner gitu. Kolaborasi sama di sana. Pun komunitasnya teman-teman belum ada pelarinya, yang lari cuma 1-2, tapi ketika kolaborasi kan nanti akan ada ikatan kan. Dan ketika teman-teman menawarkan value yang seperti dijelaskan di awal tadi, kayak misalnya, oh kalau join di komunitasnya SMS, Sinar Mas Squad itu, ada dapat benefit ini, dan kita juga bisa ini. Misalkan kayak ada penawaran-penawaran, secara nggak langsung, mereka juga akan tergabung kok. Karena nggak ada larangan, kalau udah gabung di Bogorunner, nggak boleh gabung di SMS, kan nggak ada kayak gitu kan. Satu orang bisa bergabung di beberapa komunitas loh. Pandemi kita bisa jadi tukang masak, bisa ahli kebun ya kan, bisa ahli lukis gitu. Apakah kita, enggak harus tulis salah satu, nggak boleh. Kan pemerintah juga nggak ada larangan gitu kan. Pun sama, jadi ketika pun berkolaborasi sama lokal, jangan anggap mereka saingan. Tapi justru akuisisi di sini. Tawarkan komunitas kalian, yuk kita collab. Dari situ nanti member-member mereka pun juga akan melirik, oh ini menarik juga ya SMS ini ya. Terus kalau misalkan mereka bisa bergabung gitu ya, jadi join member gitu, ya kan sama-sama win-win solution. As member kalian juga growth, as activations juga akan jadi lebih bermanfaat karena lebih besar in number gitu. Berikutnya ada local ambassador. Ini terjadi di 2018. Kita ada namanya Playfest. Ada yang pernah datang ke Playfest narasi? Ada yang tahu? Playfest itu semacam kayak We The Fest, on-off festival, kayak gitu ya. Tapi kalau di Playfest itu selain musik kita ada conference, kita ada creator on the ground gitu. Jadi kayak acaranya waktu itu di Parkir Selatan GBK di Senayan. Itu gede banget, 250.000 selama 2 hari yang datang in and out ya. Nah,
kita ini memang harus ada budgetnya. Jadi tadi kalau Kak Tika nanya, kalau yang Pak Ambassador ini harus ada budgetnya. Kenapa? Kita menerbangkan leader dari 25 kota. Kurang lebih waktu itu aku submit budget sampai 100 juta. Pesawat PP dari kota mereka masing-masing menuju ke Jakarta, hotel di Jakarta, uang makan, transportasi di Jakarta, ya kelengkapan-kelengkapan kelas-kelas yang harus mereka ikutin sebagai pembekalan. Kenapa? Karena untuk jadi local ambassador ini kan perlu pembekalan yang nggak mungkin didatangin ke Jakarta. Ini Monas pulang kan enggak. Sampai sini diajarin how to make creative content creator, how to make a creative content, how to be content creator. Terus belajar juga maximize your mobile phone untuk bisa bikin konten hanya pakai smartphone aja gimana. Terus juga belajar soal branding. Itu yang isi siapa? Yang isi orang-orang narasi. Ada head of brand, isi soal brand, head of studio, isi soal tekniknya. Terus ada head of content, isi soal kontennya. Pun dimanfaatin orang-orang di dalam narasi yang bisa ngasih pembekalan supaya si ambasador ini, duta-duta ini ketika balik ke daerahnya, mereka share itu ke teman-teman. Supaya apa? Dan local ambassador ini kan aku sebutnya micro influencer. Mereka punya followers nggak terlalu banyak, tapi organik. Ketika mereka diterbangin ke Jakarta, mereka bikin konten, kan kita, setiap hari kita kasih challenge yang bikin kayak a day in my life gitu. Bikin konten-konten gitu, akhirnya orang penasaran, oh ini biaya narasi ya, oh ini dikasih pembekalan narasi. Jadi mereka secara willing akhirnya follow komunitas kita, secara sosmed kita naik. Organik lah gitu, bukan beli ya. Terus habis itu mereka juga akhirnya join ketika mereka balik ke daerah, misalkan balik ke Sorong, ada yang balik ke Aceh, ada yang balik ke Kalimantan Utara sana. Ya akhirnya mereka join dan mereka bikin kegiatan karena sudah punya bekalnya. Jadi memang kalau di awal memang sudah modalnya, nggak bisa kayak tiba-tiba nunjuk kamu jadi ambasador ya, tapi kayak ya udah kamu belajar sendiri kan ada YouTube, nggak bisa. Kalau di aku dulu kayak gitu, kalau sekarang mungkin bisa pakai webinar, tapi tetap ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi ini dulu cukup mahal waktu zamanku. Terus kemudian ada internship program. Ini aku rasa di Sinarmas juga ada ya. Nah ini tuh jadi salah satu hal yang cukup memancing perhatian ketika join komunitas. Jadi gini, misalkan teman-teman kolaborasi selain dari komunitas lokal, misalkan universitas lokal juga kalian kolaborasi gitu ya. Nah, ketika join di situ, akhirnya mahasiswa ini kan daftar satu event dan daftar ada keterangannya. Dengan mengikuti acara ini, kamu bersedia untuk jadi komunitas Sinarmas Squad misalkan. Pas udah kayak gitu kan mereka secara database udah jadi member pasif dong, terdaftar gitu ya, ngikutin seminarnya, dapat sertifikat, tapi kita tawarkan internship program bagi yang teraktif, terbaik, terkreatif dengan cara research yang ada selama kita bikin event, aktivasi di kampus, kita tawarin internship program. Ini win-win solution. Secara dari kampus, mereka juga bisa menyalurkan mahasiswa-mahasiswinya untuk bisa magang. Apalagi bergengsi banget dong Sinarmas gitu. Tapi di kitanya sebagai pengelola komunitas ini juga jadi benefit banget. Karena mereka dapat talenta-talenta yang bagus dan mereka berpeluang untuk bisa mengelola komunitas itu. One day, ketika lulus internship ataupun selama internship itu berlangsung. Karena mereka adalah bibit-bibit unggul yang kita menangkan di kampus itu misalkan. Ini penting banget nih. Jadi ini akan jadi ekosistem yang mumpuni, yang juga pasti low budget juga ya. Kalau internship kan juga pasti, kalaupun ada di narasi pun digaji ya, tapi kan ya UMR gitu kan, nggak ya sampai mahal banget gitu. Terus sama kita bikin aktivasi lokal. Ini penting banget dan sampai sekarang masih dilakukan. Jadi kalau kita keluar kota ada Mata Najwa on stage. Kita ada roadshow namanya. Jadi roadshow-nya itu biasanya ada namanya Mata Najwa on stage. Ada acaranya Mbak Nana, Mata Najwa tapi di kampus-kampus kan. The day before, H-1 gitu ya, H-1-nya itu kita bikin acara nih sama komunitas. Bisa kopdar, nah kita sebutnya Indonesia buat anak muda di tahun lalu. Atau ngon-share, ngobrol and sharing gitu. Nah itu anak-anak komunitas yang kita libatkan untuk jadi panitia, untuk nyelenggarain acaranya, tapi support dana dari kita ya. Jadi mereka benar-benar terlibat untuk dari proses kreatif dan sampai itu tereksekusi, termasuk juga approach semua pembicara. Karena pembicaranya pun nggak bisa yang kayak misalkan di daerah itu, ini kita undangnya Agnes Mo, Cinta Laura, mahal, budget nggak akan masuk. Tapi jangan sedih, karena di daerah pun ternyata banyak banget influencer atau KOL yang mungkin kita yang tinggal di Jakarta nggak tahu. Begitu kita ikutan kelasnya, wah itu sangat insightful. Walaupun kadang kita masih roaming dengan bahasa-bahasa daerahnya, tapi engage banget di kelasnya gitu. Dan itu kemakan, dan itu yang datang bisa sampai ribuan. Terakhir waktu di Surabaya di tahun lalu, yang tahun ini juga banyak, tapi udah kita batasi ya, karena
budget juga. Tahun lalu waktu kita nggak batasin di Surabaya, aku ingat banget sama UNER kita kolaborasi, pendaftaran hanya 2 hari, tahu nggak akhirnya jebol itu pendaftaran yang datang 7.000 orang. Satu event, 1 hari, 90 menit, 7.000 orang datang di ACC, Erlangga Convention Center. Awalnya izin kepolisian cuma 2.500, oh ya udah 2.500 berarti mahasiswa-mahasiswa aja. Ya walaupun acara di UNER kan di Surabaya banyak kampus ya, pada datang, pada daftar, dan memang bisa terdaftar. Akhirnya udah kita tutup, tapi udah keburu, sempat error, kira udah ketutup kan, ternyata itu masih bisa daftar dan masuk datanya. Ya mereka datang. Ya dengan kebijakan, akhirnya polisi pun bikin 3 lapis. Masuk pertama, cek badan, masuk kedua, parfum, alkohol, yang parfum aja nggak boleh bawa masuk, cek ketiga nggak boleh apa gitu. Jadi ada sampai 3 lapis dari pihak kepolisian untuk memastikan. Waktu itu kan belum ada kebijakan pemerintah ya tahun lalu ya, PPKM dilepas gitu. Tapi 7.000 itu terjadi. Karena sebelum-sebelumnya cuma 3.500, 2.500 gitu. Dan sekarang pun sama, sekarang juga di range 3.000 gitu range-nya, jadi lebih enak dan cepat gitu. Nah, itu kenapa? Ya tadi kita kasih aktivasi, karena begitu aktivasi lokal ini terjadi, misalkan gini, dikasih kesempatan, misalkan Kak Tika sama Kak Ulan dikasih kesempatan, dia mahasiswa di situ, dia mahasiswa berprestasi, dia akan nunjukin, oke, ini gue dibiayain, gue disupport penuh, tinggal gue jalanin, ini akan jadi portofolio, akan jadi experience, jadi akan melakukan yang terbaik. Jadi yang tim yang di Jakarta kayak teman-teman ini, gak perlu pusing-pusing kayak, aduh gimana ya kan gue jauh, gue gini. Jangan overthinking ke sana. Manfaatkan mereka yang memang anak-anak yang willing ya, yang tadi karena kan udah ada internship, ada apa gitu ya, udah willing gitu ya, mereka udah punya bekal yang cukup, kasih ruang itu. Resikonya udah nggak ada, gede banget resikonya, bisa aja gagal, bisa aja kayak beda ya, approach-nya orang yang selevel teman-teman gitu ya, yang memang sudah secara edukasi, udah lulus, sudah tahu bagaimana komunikasi yang baik dan benar. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa juga kadang masih salah-salah gitu ya, penggunaan diksi dan kata-kata, tapi justru resiko itu yang harus diambil sih. Dulu juga walau takut, tapi lama-lama ketika sudah berjalan sampai sekarang, ya berjalan aja gitu. Itulah kenapa komunitasnya cepat ya, cukup masif dari 2018 yang baru 1.000 sampai 2.000-an, sekarang sudah di 150.000 membernya. Next. Nah, ini menjawab pertanyaan sebelum ada yang nanya, kenapa sih penting banget ya komunitas harus ada? Kalau ada komunitas gimana nih? Penting. Apalagi kalau untuk ngomongin brand awareness, karena community is opportunity. Kenapa? Selanjutnya Mas Dikit. Nah, karena kalau ngomongin brand, komunitas itu adalah peluang untuk meningkatkan loyalitas. Jadi gini, kalau kita ngomongin user, konsumen, atau user kalau misalkan ngomongin produk ya, member kalau ngomongin komunitas. Komunitas kita itu, member-membernya itu tuh butuh dipahamin dan dimengerti. Loh kenapa? Kok manja banget gitu ya? Karena ketika join di sini, mereka punya purpose. Mereka join di sini nggak asal join. Adapun yang cuman ya udah sekedar kayak tadi aku bilang, join komunitas narasi biar foto sama Mbak Nana. Itu kan juga ada purpose kan, tujuan kan? Gak apa-apa kalau gue join di sini, gue foto bareng Mbak Nana. Kalau nanti kopdar atau kita bikin acara, gue akan dapat info lebih awal karena gue masuk di grup itu. Dan kesempatan foto barengnya lebih besar. Tujuannya se-klise itu. Tapi kalau kita bisa nge-twist itu untuk menjadikan mereka aktif. Kalau aku lo bilang, kalian cukup foto sama Mbak Nana. Kenapa nggak ada yang punya cita-cita jadi the next Najwa Shihab? Mbak Nana tuh ada, bukan kadaluarsa ya, ada masanya. Mbak Nana nggak akan selamanya akan ada di layar, nggak akan selamanya ada di TV gitu. Karena ada masanya. Umurnya pun juga sudah cukup gitu. Tapi teman-teman yang misalkan baru lulus SMA, masih kuliah, itu yang punya peluang untuk jadi penerusnya kan. Aku balikin dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya kalau aku datang ke kampus-kampus ataupun ke komunitas-komunitas di regional. Dan itu akhirnya mereka dapat pengertian dan mereka paham gitu. Oh iya juga ya, ngapain cuma gini. Dan waktu udah kayak gitu, Kak caranya gimana cara biar jadi Mbak Nana? Oke, aku bikin beberapa challenge. Buku catatan Najwa tahu ya, catatan Najwa itu. Biasanya aku bikin lomba, balik lagi ada budgetnya biasanya, entah merchandise ataupun dapat e-wallet gitu ya. Wallet ada macam-macam, aku nggak mau sebutin ya, ada beberapa macam gitu. Kalau kamu punya e-walletnya apa? Nanti kita kasih 100.000 buat 5 orang dengan impersonate Mbak Nana terbaik misalnya. Kita bikin kayak gitu-gitu, kita bikin aktivasi dan dari situ akhirnya mereka ngerti bahwa oh join di sini tuh nggak cuman
bisa foto bareng, lalu yang tadi awalnya foto bareng, akhirnya ketulis mereka terlibat lebih dalam untuk kolaborasi bareng-bareng. Next mas. Nah, ini dua hal yang aku nggak tahu, yang di sebelah kanan mungkin teman-teman udah banyak tahu lah ya, digital marketing udah banyak yang paham lah ya. Apalagi yang finance services pasti udah paham. Digital marketing atau kita sebutnya ATL, above the line, yaitu untuk strategi untuk menarik customer baru. Biasanya kita promo lewat Instagram, lewat TikTok, nah itu tuh digital marketing tuh. Tapi udah tahu nggak community marketing? Jadi gimana caranya biar customer, user itu ngerasa nyaman dengan produk yang kita tawarkan tanpa ngerasa itu iklan. Pernah lihat iklan Thailand? Ditonton sampai akhir nggak? Sampai habis nggak? Community marketingnya dapat banget. Karena ngikutin apa? Emosinya dibangun, storytellingnya ada, bener kan? Dan bagaimana mereka nge-deliver message itu bukan cuma asal jebret, hard sell gitu. Pakai sekuritas ini, no. Aku pernah nangis ternyata di iklan asuransi. Yang mas-mas setiap hari berangkat kerja, nyiramin apa, ngasih makan anjing, terus bantu ibu-ibu dorong, ya kan, yang jualan itu. Sedih banget kan? Terus terakhir kayak dia iklan asuransi. Dan ditonton selama kurang lebih 5 menit aku tonton dan aku netes air matanya kayak gila ya, sebagai manusia refleksi hidupnya tuh kayak gini gitu. Ternyata kayak ya kalau nggak mau menyesal dalam hidup jangan lupa pakai asuransi gitu. Nah tadi, nah kalau di community pun sama, kalau di community marketing itu next mas setelahnya. Nah tujuannya adalah organik. Jadi nggak cuma kita bikin konten based on community, tapi kita juga membuat supaya konsumen atau targeted ini ya, target supaya produk kita itu dapat gitu ya, itu secara natural itu bisa berinteraksi satu sama lain tanpa perlu didorong oleh brand. Contohnya apa? Nggak tahu, mungkin aku relate ya sama ini. Aku lihat masih sangat muda. Dulu ada nggak yang SMA atau SMP bawa lunchbox pakai Tupperware? Pernah ketinggalan di kelas atau dipinjam teman nggak dibalikin? Terus kalau pulang setakut apa? Pernah ngalamin kan? Kakaknya ngalamin. Aku pernah banget tuh. Mamiku dengan gengnya dia itu, dia nggak di endorse Tupperware, dia juga nggak dapat komisi apapun, I don't know sih. Tapi maksudku dengan willing kalau kumpul gitu, jeng gitu. Ini ada yang baru, jadi aku adalah produk sampelnya. Iya si Tio bawa ini, jadi dia udah nggak kepanasan. Terus itu kalau dibuka ada tutupnya gitu kan. Itu kalau nasinya panas pun kalau Tio bangunnya kesiangan buru-buru dia nggak sarapan, nggak apa-apa, itu nggak basi nasinya. Gak di-endorse dia dengan sukarela. Itu kenapa? Komennya kuat banget. Kebayang gak? Nah sama, ketika di narasi pun akhirnya aku pakai cara itu. Cara yang waktu itu aku merasa dijebak ya, kayak mainnya apa lagi, mah aku malu banget warnanya ungu gitu, aku gak mau gitu kan. Gak apa-apa, kok tinggal ini yang sisa gitu, tapi kamu harus bawa biar nanti tuh teman kamu lihat ini tuh bisa dibuka gini loh. Terus ini tuh ada apa namanya, ada wadah sopnya loh, ini gak akan tumpah. Terus sendoknya terpisah, dan ini food grade, jadi kamu makan gak akan keracunan ya. Rasanya gue nggak pakai Tupperware juga keracunan, makan di abang-abang mie-nya bahkan dibungkusnya langsung ya. Pernah nggak makan abang-abang mie dimasak terus pakai bungkus yang sama aja, aku juga keracunan di sekolah gitu. Dia mengedukasi aku yang masih aku nggak ngerti, cuma sebagai kelinci percobaan, tapi aku dari situ paham gitu bahwa itu produk, brandnya pun udah sekuat itu. Kalau sekarang mungkin kalau teman-teman yang di sini apa, popsicle ya? Aku nggak lagi. Aku tetap pakai Tupperware yang dari SMP itu kayak. aku nggak pakai popsicle, tapi maksudnya itu kan juga sama ya. Itu kan juga lagi booming tuh. Itu pun kalau udah bawa itu tuh kayak merasa status sosial lebih tinggi ya. Itu terjadi kok di narasi teman-teman Gen Z itu kayak wah ada yang pink, ada yang apa ya, kalau yang terbaru tuh Marvel edition apa edisi apa, harganya aja sampai 1 juta ya untuk botol minum ya. Sedangkan kayak aku kalau ikut seminar-seminar ini selalu dapat botol minum juga nih. Walaupun isinya perusahaan apa, bisa panas dingin lagi gitu. Kayaknya nggak perlu beli deh, kayak gitu. Jadi tapi kan beda-beda ya. Maksudnya itu tadi brand sekuat itu. Nah jadi kalau teman-teman marketingin produk pakai community itu jauh lebih efektifnya di situ. Bukan berarti mulut ke mulut harus usaha banget, Bu tolong ya dipromosin ya, bukan kayak gitu. Tapi tadi penetrasi produk tapi membuat mereka nyaman dan mereka akhirnya ngomong gitu. Nah sama kayak tadi yang kita dari lokal ambassador, mereka kita kasih tempat, kita kasih pelatihan, akhirnya mereka dengan willing,
gila sih gue jadi member komunitas ini banyak banget privilege-nya gini. Tanpa kita suruh. Karena kalau kita disuruh, once kita minta tolong dan terlihat memaksa, pun dengan bahasa psikologi ya, kayak misalkan dengan kata-kata yang persuasif apa segala macam itu, mereka akan tetap merasa. Tapi kalau kita udah ngasih itu produk dalam bentuk real action ataupun dengan suatu contoh yang memang beneficial, mereka akan cerita kok, otomatis itu organically akan jalan. Next, Mas. Nah, ini langkah-langkahnya. Biasanya untuk membangun supaya community marketingnya kuat, itu tuh biasanya adanya yang pertama trust. Trust dulu nih, harus percaya dulu bahwa itu benar-benar berguna, bahwa itu produknya benar-benar real akan kepake, bahwa jasanya itu ataupun kontennya itu akan bermanfaat banget. Jadi semakin interaktif dan aktif kita ke user ya kalau ngomongin konsumen, itu tingkat kesetiaannya akan meningkat otomatis. Jadi kayak misalkan yang tadi, pun ada lock and lock, pun ada apa sih yang lunchbox itu sekarang yang saingannya Tupperware? Apa? Oh iya, Sensio, benar, di TikTok ya. Kayak murah banget gitu ya, bisa ada bertingkat-tingkat gitu misalnya. Nah kalau udah trust, mau kayak apapun gak akan digoyahin kok, gak akan kegoyah gitu. Di sini ada yang ini, investornya Starbucks, mau itu ada Excelso, mau ada apa lagi kopi-kopi kekinian. Kalau udah setiap hari karamel macchiato, ya udah nggak bisa diganti. Walaupun harganya 45.000 pun akan dibeli. Padahal rasanya sama-sama aja kok gitu. Nggak bisa. Trustnya udah ada di sana, produknya. Terus baru kalau trustnya udah kebangun, akan jadi value. Kenapa? Biasanya kalau udah ada trust, mereka akan dengan willing ngasih tahu. Kayaknya ini bisa diginiin deh, kalau ditambah ini dikit, ini akan lebih bagus gitu misalkan. Atau kayak misalkan, kalau ngomongin tadi produk-produk kayak lunchbox gitu ya, ini tuh kan suka hilang, dan kalau hilang kita hampir hidup dan mati ya sama mama gitu di rumah. Mendingan pakai tag yang bisa dilacak gitu, sekarang pakai AirTag, ya tapi mahal ya AirTagnya. Apple mahal ya, misalkan tapi AirTag ada banyak banget sekarang di TikTok gitu ya, yang Android base juga ada gitu. Nah, ada feedback yang perlu banget juga kita dengerin. Karena mereka willing kan, aku pemakai setia loh, aku penggunaan produk ini, aku punya warna dari merah, hijau, kuning, kayak semuanya punya gitu. Dia nunjukin, nah tapi tuh rawan hilang, dan karena sama-sama rawan ketukar, aku mau ngusulin ini deh, nah itu kita denger, biar jadi value. Oh oke, ini selain setia, dia udah ngasih feedback, dan itu akan meningkatkan citra perusahaan kita dan nilai perusahaan kita akan naik. Inovasi terus. Kenapa? Kalau value-nya ini udah naik, ya targetnya tadi, bahwa berarti bener nih, ini orang-orang ini sesuai dengan target kita. Kenapa perlu targeted? Karena supaya mengurangi risiko budget yang membengkak karena kegagalan inovasi. Terkadang, yang teman-teman perlu pahami, itu komunitas jangan sampai, kalau ngomongin produk mau dijual gitu, idenya liar banget, tapi tidak termitigasi dengan baik. Ide liar apakah nggak boleh? Boleh. Tapi kita juga harus tahu, ini akan bisa BEP berapa lama, ini strateginya mencapai gimana. Jangan tiba-tiba bikin ini, bikin itu, terus akhirnya rugi boncos gitu. Terus yang ada teman-teman merasa bersalah, resign. Habis itu perusahaan menanggung kan. Nah jadi harus hati-hati. Jadi justru dengan adanya trust dan value yang dari teman-teman member tadi, dan ini sudah benar-benar targeted, itu akan mengurangi risiko budget yang membengkak karena kegagalan inovasi yang perlu. Next. Nah, ini tadi sudah aku sempat ngobrol juga sama Mbak Tika gitu ya, the power of data member. Jadi di awal-awal aku dulu bangun komunitas narasi itu cuman gini, biar gak ribet, orang daftar tuh masukin nama dan email aja. Jadi kayak 10.000 sampai 20.000 lah ya, 20.000 atau 30.000 member awal. Aku lupa, berapa puluh ribu lah, aku lupa pastinya ya. Itu nama dan email. Kan biar gak ribet ya. Karena aku dulu belum belajar the power of data, tidak aku belum belajar data analitik gitu. Ternyata ketika ini sudah dimonetize, ketika brand udah banyak yang mau tag-in, mereka nanya, Kak Tio, di Lampung cewek sama cowoknya lebih banyak yang mana? Rentang usianya berapa? Minatnya apa? Cocok gak penetrasi brand kita? Waduh, cuma ada nama dan email nih. Gak mungkin dong aku cenayang kayak manggil ahli tarot, kayak tolong dong ini 40.000 member ini justru akan akhir. Dari situ kita recover, kita kirim ulang, kita benar-benar data recovery, dan untuk melengkapi lagi kan,
masukin nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, minatnya apa. Dan kalau mulai dari awal, ini dulu kayak aku merasa ini telat gitu ya. Jadi semoga teman-teman enggak ya, karena masih batch 1 ya kayak. Dari awal udah ditulis, kalaupun ngisi registrasi walaupun banyak nggak apa-apa, di escort aja, didampingin aja. Iya kak, karena biar tahu nanti kalau kita ada aktivasi ini atau kakak minatnya ini, kita bisa langsung dimilis atau misalkan kita kasih community letter, oh kakak sukanya ini, kita akan targeted untuk yang ini aja. Jadi dikasih reason ya, jangan kayak wah ini apa nih pengumpulan data untuk pinjol, kan enggak juga ya, kan ini sangat sensitif juga ya data ya, tapi at least kita jadi tahu. Karena kalau kita ngomongin data ini, ketika brand mau tap in gitu ya, komunitasnya nih kita mau bikin aktivasi komunitas di Medan, banyak kan cewek atau cowok, kebiasaannya gimana, usianya Gen Z, milenial, boomer, mereka harus tahu. Dan sekarang 150.000 itu udah completed data. Sebenarnya kalau in total di narasi itu 294.000, tapi itu incomplete, ada cuma nama dan emailnya doang. Tapi yang udah lengkap sampai jenis kelamin, minat, kebiasaan, usia, lokasi itu 150.000. Jadi masih ada PR hampir 140.000 lagi yang harus di-cover karena kesalahan di awal. Jadi mereka ngisinya cuma itu doang, nama dan email. Karena ini akan nentuin ya gimana nanti objektif perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Next. Nah, dengan kita tahu database tadi bisa dimanfaatin tuh. Karena nanti kan tahu ya target usernya seperti apa, terus bersedia nggak terlibat sama aktivasi ini. Jadi misalkan kita mau penetrasi produk di satu tempat, oh iya kok minatnya kita mau produk tadi tuh ada Sinar Mas Academy, kalau nggak salah tadi ada video gitu ya, Menarik Academy. Oh iya pas nih di Jogja karena mereka minatnya edukasi dan literasi. Kita coba untuk kota pertama untuk A/B testing kita harus ke Jogja. Ada datanya, clear. Kalaupun teman-teman present ke head, ke board of director, clear gitu kan, ke direksi gitu. Iya Pak, karena datanya seperti ini dan kita cobanya di sini. Kita cukup bold di sana dan ketika convince director, direksi, ada data tuh akan jauh lebih enak. Nah kalau udah data ini, PR berikutnya kita masuk ke next level ini. Andaikan komunitasnya udah established, udah jalan, kita udah tahu datanya, PR berikutnya adalah shifting mindset. Gimana caranya mengubah yang tadinya cuma coba-coba kayak aku, tadinya cuma masuk hanya gara-gara pengen foto sama Mbak Nana, gimana caranya mengubah mereka jadi konten kreatornya narasi, jadi KOL narasi, jadi orang-orang yang mau terlibat untuk bikin konten bernarasi. Karena ini nggak bisa instan, ini harus dilakukan bertahap dan ada prosesnya yang cukup panjang dan harus sabar. Karena kan mengubah mindset susah ya teman-teman ya. Next. Nah, ini yang dulu aku lakukan bareng timku. Timnya sebenarnya nggak banyak, timku tuh kalau yang under aku pas tuh sebenarnya cuma 5-6 orang. Tapi kalau kita punya namanya ekosistem development di narasi itu banyak, ada kayak sampai 20-an orang. Nah, shifting mindset ini adalah dibikin supaya teman-teman ini punya mindset yang berbeda, berubah seiring berjalannya mereka join komunitas supaya punya value yang naik. Awalnya coba-coba, awalnya cuma aku gabung SMS lah sama Spot karena dikasih merchandise. Awalnya, karena ketemu Pak Frankie nanti bisa dapat peluang untuk masuk kerja di sini. Gak apa-apa, tapi kalau membuat mereka loyal dan mereka jadi tadi ya bisa loyal dan berimbas ke produk, itu harus dibikin sistem macamnya. Pertama, aku bisa bikin konten. Konten ini untuk ngasih pemahaman. Jadi ini real case-nya adalah pandemi. Biasanya teman-teman dimanjakan untuk ketemu langsung, ngobrol, bercanda, hahinya bareng, CFDN bareng, kopdar bareng, lapak baca, bikin lapak baca bareng-bareng gitu. Pokoknya bikin berbagai kegiatan offline itu kan seru ya, menyenangkan ketemu. Tiba-tiba PPKM yang tadinya PSBB 2 minggu diperpanjang bete lah ya kan. Aku waktu itu pesimis, apakah komunitas ini akan mati, apakah komunitas ini akan berhenti di sini? Ya pasti direksi nanya dong, apalagi nih ide lu yang mau dikembangin gitu. Ini sedangkan campaign besar narasi adalah di rumah aja. Gimana ya di rumah aja? Terus nggak semua, aku pikir gini, nggak semua orang punya internet nih, kalau di daerah gimana? Kalau mereka pakainya pakai data, nggak pakai kita yang wifi itu gimana? Boncos juga nih kalau berkegiatan online gitu kan. Pikiranku itu udah overthinking duluan sebelum dilakuin. Akhirnya, aku punya satunya konten. Jadi kayak silver liningnya ini apa sih? Ya yang tadinya mungkin kita silaturahminya cuma sebulan sekali, belum tentu ya sama member di daerah lain gitu. Misalkan yang Jakarta nyapa Sumatera tuh jarang, Sumatera nyapa Kalimantan jarang. Tapi begitu pandemi, semua eventnya online kan ketemunya pasti bisa worldwide ya. Bahkan yang dari Hong Kong
pun join, Taiwan pun join, dari Turki join juga, Lebanon gitu. Ya karena online, nggak ada batasan. Nah dari situ kita kasih kontennya bahwa ini pandemi, kita harus di rumah aja, tapi kita menjangkau lebih luas. Jadi kita kasih dulu mindsetnya dulu, kita kasih pemahaman dulu. Ini pandemi ya, tapi bukan berarti pandemi itu akhir dari segalanya. Di rumah aja iya, karena apa tujuannya? Untuk well-being yang lebih baik gitu, supaya tidak menularkan, tidak menyebarkan. Kalau nggak bisa gimana ya, kita bekerja sehari-hari tapi tetap praktekkan 3M gitu-gitu. Itu tuh kita kasih banyak banget konten yang literally dari Senin sampai Minggu kita bikin supaya mereka paham. Itu butuh berbulan-bulan konten. Kalau udah, itu akan jadi knowledge. Karena mereka udah tiba-tiba bukan ke brainwash ya, tapi mereka jadi lebih ngerti gitu. Jadi kalau ada konten serupa yang mirip-mirip, mereka akan otomatis langsung klik gitu. Oh iya, ini karena ini. Oh iya, ini karena ini. Dan kalau udah jadi knowledge, biasanya mereka willing to repost, willing to share. Nah kalau udah jadi knowledge, akhirnya jadi habit. Nah, aku waktu itu bikin challenge, benar-benar challenge selama pandemi. 30 days story challenge, 30 days writing challenge. Literally kita bikin gimana caranya meningkatkan rasa percaya diri ngomong depan kamera. Gak perlu lama-lama, 15 detik sampai 30 detik aja. Pakai IGS, tapi 30 hari berturut-turut. Dan mention ya, nanti kita repost. Itu dilakukan. Kan untuk habit susah ya, tapi harus dari cara apa ya yang online ini digital. Ya pakai IGS itu. Waktu itu aku 30 days story challenge itu pakai bahasa Inggris, karena banyak orang yang gak pede ngomong bahasa Inggris. Ngomong biasa aja nggak beda, apalagi di depan kamera di record. Aduh pronunciationku nggak bagus gitu. Ya nggak masalah karena kita bukan native gitu. Tapi pedenya gimana? Nah akhirnya pas udah jadi habit, kita bentuklah namanya learning center. Kita bentuk namanya KKO gitu. Kita kumpul online. Jadi kita bikin satu kegiatan yang untuk mengasah kemampuan mereka tadi dari konten jadi knowledge sampai habit itu dipertajam. Kan kalian udah tahu nih basicnya. Nah biar kita step forward to intermediate, ya kalian harus dikasih pembekalan, kasih mentoring. Di sini nih, learning center kita bikin KKO. Tetap supaya efisiensi budget waktu itu yang dilakukan adalah kita pakai teman-teman dari narasi, lead, head, VP yang punya keahlian di bidangnya untuk sharing ilmunya buat teman-teman komunitas. Jadi tetap bisa. Pun kalau misalkan budgetnya di approve ada, kita bisa hire KOL dari luar, expert dari luar untuk bisa ngasih pemahaman dan juga ngasih ilmunya secara webinar online waktu itu. Dan ini akhirnya mindsetnya shifting bahwa pandemi bukan akhir dari segalanya, dan raport revenue juga tetap hijau gitu yang penting ya. Kalau kita ngomongin di bisnis tetap hijau gitu, brand tetap tap in. Dan aku ingat banget 2022 itu banyak banget yang tap in ya, yang waktu itu aku kerjain dari mulai dari PLN, BUMN, Pokari, terus ada Idea Nation, IDT sama Kementerian Perhubungan ya, aku lupa. Pokoknya ada banyak yang tap in karena kita bisa memastikan gitu komunitas kita jalan dan mereka bisa mengerjakan ini dimanapun mereka berada. Pun dari Makassar, Zoom-nya pakai Zoom-nya narasi memang, tapi dari Makassar dikerjainnya. Panitianya kumpul di satu coworking space ngerjain dari Makassar. Event ada yang tap in, ada brand yang tap in di sini, bibit termasuk di dalamnya gitu waktu itu. Jadi revenue perusahaan tetap jalan, dapat, tapi komunitasnya juga tetap bergerak, mindsetnya tetap berubah. Dan oh iya kak, ternyata walaupun nggak ketemu langsung, ketemunya cuma daring, ternyata masih rame ya. Dan bahkan yang nanya tadi teman-teman dari Hong Kong ikut nanya, teman-teman dari Australia tetap ikut bertanya di dalam sesinya. Dan yang keren menurutku waktu itu, karena Zoom-nya kita waktu itu kapasitasnya tuh 500, yang ada maksimal 1000. Tahu di hari H yang datang 2400. Akhirnya kita buka 3 Zoom. Jadi kayak di relay gitu. Karena saking banyaknya yang mau join. Karena udah organik tadi, mindsetnya udah tershifting. Dan ini bisa dilakukan kok. Ini doable banget. Next. Nah, ini menjawab pertanyaan Kak Tika tadi ya. Kak, giveaway itu penting nggak sih gitu? Jadi kalau ngomongin komunitas itu kan kita membangun hubungan ya. Gak bisa cuma stop ketika mereka join, dikasih dikasih freebies, merchandise, terus udah. Habis itu, oh datanya udah ada di Sinarmas, terus udah. No. Karena untuk membuat mereka loyal itu mereka kan tadinya belum aware, sampai jadi aware kan susah ya, butuh proses ya. Nah mungkin di awal bisa pakai giveaway, pakai promo gitu ya. Kalau ini kan nanti dapat giveaway ini, dapat iPhone 15 terbaru gitu, ya itu akan berlomba-lomba gitu misalkan. Tapi maintenance untuk mereka tetap terjaga dan rasa nyaman itu yang agak susah. Jadi biasanya ketika triggering awal kan memang dikasih giveaway kayak bikin apa itu. Waktu itu aku pernah bikinnya gini,
Jadi Agustusan. Logo narasi kan N gitu ya, huruf N. Oh ini biar seru kalau lomba hias pagar tadi susah juga ya, pakai bambu mereka bentuk huruf N. Jadi kita kasih kosongan, kita kasih upload template huruf N, warna merah. Lomba hias logo narasi Agustusan, hadiahnya token listrik 250.000. Literally token listrik, karena pasti banyaknya anak kos-kosan atau yang tinggal sendiri, yang editor-editor yang kece, yang butuh token listrik gitu. Kita waktu itu budgetnya 2.500.000, jadi itu 10 pemenang. Itu banyak apa dan bagus-bagus banget. Jadi logo N-nya yang dari kita, dan bahkan ada yang benar-benar di print sama mereka karena dia sukanya lebih yang freehand. Jadi digambar freehand gitu, dicetak di foto. Ada yang memang digital artist yang pakai digital gitu. Tapi itu lomba hias logonya itu berhasil. Jadi logo N-nya itu jadi gapura, logo N-nya itu jadi apa, dan itu bagus banget. Dan hadiahnya padahal cuma 250.000. Token listrik lagi. Dan kita mintanya kan, kita kasihnya benar-benar tokennya kan, token listriknya kita kirim ke mereka gitu, kita beli gitu. Nah, itu langkah awalnya aja, giveaway-nya aja. Tapi setelah itu kita munculin tuh, teman-teman, kita punya namanya narasi akademi loh di narasi. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya skill untuk menggambar, desain, teman-teman bisa nih naik ke level expert dengan bimbingan kita. Karena kalau jago desain nggak jago branding sayang loh. Kita ajarin mereka, ada mentoring di sana, ada kelas di sana kayak kelas-kelas kayak gini, dan akhirnya mereka join dan makin loyal sama kita. Karena merasa kayak, wah ternyata selain kayak gini, kita diwadahi banget sama narasi gitu. Jadi joinnya willing dan gak akan hilang. Next. Nah, kalau udah nih, tadi kan udah nih, ya kita udah belajar cara membangunnya, kita udah establish, terus cara membuat mereka shifting mindset. Berikutnya, yang gak kalah penting, kalau semuanya udah jalan, tadinya udah smooth gitu. Terus kalau udah mandiri, organik jalan, udah dong, selesai kerjaan kita. No, justru yang challenge di sini. Ketika merasa semuanya udah loyal, merasa semuanya udah jalan dengan baik, terus kerjaan kita apa? Kita gabut dong, cuma nungguin aja report-report bulanan. Enggak. Justru ini PR-nya di sini. Karena kita harus follow up sama mereka. Jadi jangan kayak udahlah, udah aktif ini biarin nanti juga gerak sendiri. Enggak. Keep it update, itu penting, nanyain. Jadi setelah, Kak Tio gimana 150.000? Ya enggak 150.000 aku cat satu-satu, enggak. Tapi misalkan ada interaksi, misalkan ada acara apapun, kita keep it update ke mereka. Atau misalkan mereka ada apa-apa, di-update ke kita repost. Jadi base-nya bukan lagi base personal, tapi base community. Nah, di narasi itu, supaya memudahkan kita bagi tuh, komunitas narasi satu kan. Nanti kalau teman buka ada komunitas narasi _ Jatim, dan itu di base Jawa Timur. Jateng, Jabar, Kalbar, Kaltim, Sumsel. Ada 38 provinsi tadi ya. Jadi gitu, jadi based on community-nya, mereka tetap bergerak, tapi juga di repost di pusat gitu. Terus meet up-nya juga tetap dilakuin ya, jadi mereka organik dilakuin, terus sama kita juga dikasih kesempatan tiap bulan itu boleh ngobrol, boleh kayak pitching gitu, Kak aku mau pitching nih, kita mau bikin program ini, kita butuh dana sekian, itu kita tetap buka. Terus yang terakhir, komplimen juga tetap harus diberikan ya, jadi ada dana, ada budget untuk, bukan budget kesejahteraan ya, kita bilangnya budget ya untuk apresiasi ini, untuk giveaway atau budget untuk ngasih hadiah lah ke orang-orang yang memang berjasa banget di bulan itu gitu. Jadi kita tuh ada kayak satu landing page, mereka bisa upload konten, kalau karyanya naik kita kasih e-wallet ke mereka. Jadi 3 karya terbaik setiap bulan akan dipilih, nah 3 karya terbaik yang naik di narasi itu akan dapat e-wallet. Jadi mereka juga berlomba gitu. Next. Nah, jadi ini juga praktikal banget. Kalau after event kayak gini, misalkan ini let's say ini contohnya kita lagi event ya, misalkan aku ada teman-teman dari Sinarmas gitu, sini mahasiswa gitu. After eventnya, cari yang terbaik, teraktif, terkreatif ketika dikasih challenge siapa, dicatat. Sebagai apa? Sebagai database nanti untuk internship satu. Terus yang kedua, itu jadi data yang bisa kita pegang. Oh jadi nanti kalau datang ke kampus A, ke kampus B, ke kampus C, ini ada si ini nih, yang bisa kita gandeng bareng-bareng. Kita ajakin dia untuk kolaborasi lebih, atau bahkan bisa jadi volunteer gitu. Jadi ini yang bisa aku lakukan. Next. Nah, ini pesan buat teman-teman yang sekarang lagi ngebak di batch 1 yang mungkin akan ke batch 2 dan nge-develop komunitasnya. Ingat posisi kalian adalah a driver, not a passenger. Even though perusahaan ini adalah kendaraannya, tapi pastiin kalian drivernya. Jadi jangan kita tuh harus nempatin diri ya, itu tuh yang mengemudi, oh tujuannya adalah untuk membuat
membernya loyal. Ya itu yang jadi patokannya itu. Jangan tiba-tiba, oh enggak, jadiin membernya jangan loyal dulu, jadi aktif dulu, kayak ganti-ganti itu jangan. Kalaupun mau berubah tujuan itu boleh, tapi setelah ada evaluasi. Tapi ketika ini harus stay on track, jadi jangan sampai yang viral apa, dilakuin apa. Ada banyak banget contoh yang ngikutin viral-viralnya aja, begitu udah nggak viral, mati. Tapi kalau kita punya tujuan yang clear, mau viral, mau enggak, mau tren, mau enggak tren, yang penting kita stay on track, itu akan bisa. Karena ketika pun ada viral, itu tetap bisa yang namanya kita mix and match gitu. Ya udah, oh lagi viral, ya udah kita sambil jalan tapi sambil ngikutin gitu. Nggak harus mengubah tujuan. Next. Nah, terus ketika teman-teman sudah tadi udah jadi driver dan mau posisikan diri sebagai pemimpin, ingat, ini kelihatannya sepele banget, tapi ternyata berpengaruh banget kalau kita ngaturin komunitas. Kalau ngomong, jangan pakai aku, jangan pakai gue, pakai kita. Bukan berarti kayak, lah kan gue sebenarnya lo gue, iya, tapi sebagai subjek kita harus pakai ini kita. Kenapa? Owning-nya akan beda. Kalau ngomongin kita berarti aku, kamu, dan kita semua kan. Kalau ngomongin kami, berarti ini aja, yang di luar berarti enggak. Kalau ngomongin aku berarti personal banget, nunjuknya ke kita doang gitu. Tapi dengan kata kita, kalau aku jadi biasa gitu sih, dulu juga ngomongnya, kalau menurut gue sih kayak gini, itu akhirnya perlu waktu. Karena ketika aku mengganti subjek ini, ternyata ini hal simple yang bener-bener dirasain gitu. Iya sih kak, kalau itu enaknya nanti kita gini kali ya kak. Jadi feedbacknya pun kayak gitu. Jadi mereka ngerasa ide padahal tuh idenya ideku. Karena aku sampaikannya dengan kata kita. Oh iya kak, kalau kayak itu nanti kita bahkan bisa jadi kayak gini loh. Oh iya mungkin ditambah kayak gini ya kak. Akhirnya muncullah satu owning. Karena sense of belonging itu penting ya untuk nge-drive community. Nah dan di sini aku baru belajar kayak, oh ternyata kata kita cuma sesimpel mengubah aku atau gue jadi kita, itu tuh bisa banget membuat mereka termotivasi untuk melakukan hal lebih. Next. Nah kalau maintenance-nya gimana? Sebelum ada yang bertanya, kalau di narasi dua-duanya dilakuin. Kalau offline, kelebihannya lebih interaktif pasti, kedekatan emosional terasa, interaksi sosialnya lebih banyak, kehadiran personalnya lebih dirasakan. Tapi kalau misalkan jauh jaraknya, aku nggak mungkin sama teman-teman Sorong ketemu tiap hari, teman-teman Maluku, Ambon nggak mungkin ketemu tiap hari, ya online. Lebih luas, nggak terbatas jarak, cukup pakai Jmeet atau Zoom, dan bisa dilakukan kapan aja di mana aja. Next. Nah, ini 6 hal yang perlu dilakukan ketika teman-teman maintain tadi ya, follow up not giving up. Tadi ada 6 ini yang perlu banget. Yang pertama, ini bukan berarti kita bisa memuaskan atau menyenangkan semua orang, tapi menjadi pribadi menyenangkan. Itu penting. Jangan campur aduk urusan personal ke dalam komunitas. Pun lagi putus sama pacar, dicuekin gebetan, terus tiba-tiba diselingkuhin, terus kemudian kita jadi pribadi yang berubah, akhirnya berimbas ke komunitas. Marah-marah, tiba-tiba kayak senggol bacok, itu jangan dilakukan. Ketika kita ngolah komunitas, misalkan aku lagi ngolah komunitas tiba-tiba diselingkuhin gitu, ditinggal nikah, wah butuh waktu, mendingan aku text time. Aku kasih ke partnerku, tolong kerjain, dan aku bilang, sorry ya, on leave gitu. Itu lebih baik. Kenapa? Itu penting ternyata, make sure sound pleasant itu penting. Ketika kita nggak ramah, ketika kita nggak bisa menempatkan diri sebagai leader, itu akan membuat efek dominonya panjang sih. Teman-teman ramah sepanjang tahun gitu, tiba-tiba karena satu masalah jadi dia tidak ramah. Pepatah itu benar. Karena nilai titik rusak kasus sebelahnya itu benar banget. Ih ini si Kak dia tuh marah-marah banget sekarang akhir-akhir ini. Dia kayaknya lagi jadi muncul spekulasi yang nggak bener kan, yang cuman asumsi-asumsi liar hanya karena kita marah sekali. Jadi hati-hati banget. Next, do exactly what you say. Kalau di komunitas tuh hati-hati. Ngejanjiin, nanti Kak Tika, nanti teman-teman akan dapat iPhone 15. Ternyata bukan. Ternyata HP harga 2 jutaan, 3 jutaan. Ya itu akan membuat mereka kecewa dan itu akan terpatri seumur hidup. Ini bukan apa-apa tapi terjadi beneran. Kalau udah dijanjiin itu, ya harus dikatain itu. Kalau janjian jam segitu, ya harus datang jam segitu. Karena kalau enggak, wah asli sih biasa. Kan member kita kan beragam ya. Ada yang memang sangat detail dan teliti, ada yang sangat ingatannya tajam, ada yang apa kita nggak pernah tahu. Jadi hati-hati banget. Jadi kalau bilang A, itu lakuin A. Jadi mendingan nggak usah menjanjikan. Kalau misalnya mau ngasih giveaway apa, tunggu ya kejutannya dari kami gitu. Misalkan kalau ketika lagi berjuang budgetnya belum approve, tapi pengen harus udah dipromo gitu. Ada hadiah menarik menanti kamu sampai itu amannya. Kalau udah ada, oh ya udah approve 50 juta bisa MacBook sama apa gitu. Nah bisa, tapi kalau belum jangan dijadiin apapun.
Ketiga, solving problem quick and efficient. Ini penting seorang pengurus komunitasnya. Karena apa? Karena kalau ada komunitas itu masalahnya macam-macam. Ada yang baperan lah, ada yang suka ngomong tapi pas di hari H hilang, ada yang kelihatannya diam-diam pasif gitu. Padahal dia itu memperhatikan gitu. Jadi kan beragam ya. Kita nggak bisa semua member itu harus sama. Karakteristik, tingkat kedewasaan ataupun tingkat pemahamannya nggak bisa sama. Tapi ketika kita bisa mencari problem itu, mereka akan looking up. Jadi ketika hal yang sama terjadi, oh Kak dia tuh masih masalahnya kalau sama si A yang baperan itu biasanya dia akan ngajakin ngobrol berdua. Oh Kak dia kalau sama si pendiam ini biasanya diajakin dia makan siang, ngobrol, terus diajakin suruh nulisin apa aja judulnya. Direct approach-nya masing-masing berbeda. Tapi ketika kita udah ngasih contoh dari solving problem yang cepat dan efisien ini, ketika terjadi masalah di daerah, mereka nggak langsung dikit-dikit nelfon nggak, ya akan nyontoh kita dulu. Oh kemarin ngatasinnya gini. Yang keempat, ini adalah skill yang sudah berkurang ya akhir-akhir ini ya. Orang suka didengar tapi nggak suka mendengar. Kalau kita curhat, kalau kita berantem gitu ya sama salah satu divisi ini gila ya, menghalang-halangi ini apa segala macam, menggebu-gebu gitu ya. Tapi kalau ada yang curhat, belum tentu kita dengerin. Bahkan kadang kita sibuk banyak sambil main HP, sibuk ngapain gitu. Di komunitas ini jangan sampai terjadi. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, itu harus dicatat setiap keluhan, itu harus dijadikan evaluasi dan improvementnya biar jalan. Jangan sampai hanya, ya dia member baru ini, walaupun dia member baru sebulan gabung, tapi ternyata dia seorang observer, kita nggak pernah tahu loh. Dia memperhatikan detail apa segala macam yang, kan ini ya, the devil is always on the detail ya. Ternyata dia memperhatikan detail, oh ternyata kalau di sini itu, ini nih Kak, kelakuannya kayak gini nih, biasanya kalau janjian jam 8, datangnya jam 10, ini bahaya nih Kak, nanti takutnya kalau kakak-kakak ini datang, Banana datang, mereka pada telat, kan nanti kita malu Kak, segala macam. Mungkin member-member lama merasa itu biasa aja, tapi ternyata member baru ini memperhatikan detail, nah itu juga harus kita dengar, jadi jangan dikotakin, kamu baru, kamu lama nggak boleh, dan tetap harus dengerin semuanya. Terus, karena ini community based, jadi harus jadiin mereka pusatnya. Ya mereka sumber informasi kita, karena kita nggak setiap hari ngobrol sama mereka, nggak setiap hari berinteraksi sama mereka in real life. Jadi ketika ada kebutuhan atau ada hal yang mereka feedback, itu tuh jadi itu benar-benar, oh ada apa nih? Nggak juga kita langsung dikasih tahu A, dilakuin A juga nggak. Oke ditampung dulu sambil kita observasi, kita tanyain, kita survei, tanya yang lain juga. Pendapatnya seperti apa? Ya kita kumpulin, kita tampung, kita analisis. Jadi sebelum itu jadi strategi dan juga solusi. Dan keeping contact. Jadi kalau aku yang tadi gue bilang 150.000 nggak mungkin di chat setiap hari. Kita ada namanya community letter, newsletter gitu, berbayar sih. Tapi ya at least 150.000 orang itu akan dapat dalam 1 bulan sekali. Ada Discord juga, kalau mau berinteraksi yang memang sukanya berkomunitas pakai Discord, suka ngobrol pakai Discord. Ada WhatsApp group kalau misalkan bikin event. Tapi yang pasti dapat tuh yang ini, newsletter ini. Jadi pun dia nggak join WA, nggak join Discord, nggak apa-apa, tetap dapat kok. Nanti Preves tanggal sekian, nanti ada event Mata Najwa Orsis tanggal sekian, itu tetap ada. Jadi mereka nggak akan ketinggalan. Pun kalau ada internship yang jadi benefit itu adalah kalau udah jadi member, mereka misalkan bulan depan kita akan announce ada internship dibuka. Tapi di bulan sebelumnya, misalkan tanggal 25 sampai tanggal 30 itu newsletternya kan udah terbit ya. Mereka dapat info duluan, jadi mereka bisa daftar lebih dulu. Itu kan jadi benefit juga kan kalau jadi member gitu. Next. Nah ini sebelum terakhir, ini yang sampai sekarang sedang aku usahakan, kami usahakan, dan aku selalu bilang ke tim kayak ini adalah proses umur hidup ketika kita akan mendirikan komunitas gitu. Karena berat ya, menjadi rumah itu kan berat ya, home sweet home itu kan sangat berat ya. Ya gimana caranya si komunitas ini nyaman? Tadi itu untuk ya kalau itu udah jadi rumah gitu, jadi tempat wadah yang mereka cocok banget gitu. Jadi menjadi rumah yang bisa memberikan harapan dan jadi dukungan ketika dibutuhkan gitu. Jadi bukan berarti nggak perlu pacar, nggak perlu istri, nggak perlu suami, atau nggak perlu gebetan atau support system yang lain. Tapi at least di komunitas itu apa yang dibutuhkan supportnya dapat, dan dia itu yang dia ketika masuk tujuannya apa, dia bahkan dapat lebih dari yang dia harapkan. Makanya menjadi rumah ini salah satu akan jadi goals jangka panjang dan akan terus dijaga sampai benar-benar ini bisa disebut sebagai rumah gitu. Next. Ini contoh. Nah ini contoh realnya. Biasanya kalau di komunitas aku ngelakuinnya kalau misalkan yang awam banget gak pernah bikin konten,
itu kita sebutnya UGC, User Generated Content. Biasanya dia cuma menikmati, terus akhirnya kayaknya aku bisa juga deh bikin, mau dong bikin kak gitu. Oh kamu bisanya apa? Aku nggak pede depan layar, tapi aku suaraku bagus. Oh bikin audio story aja. Kak aku nggak jago lagi ngomong, kayak aku introvert banget. Aku biasanya nulis. Oh yaudah kamu bikin community letter aja. UGC kita kasih workshop, kita pertajam skillnya, kita perluas pengetahuannya, kita kasih training jadi konten. Nah kontennya nanti kalau udah jadi di QC bagus bisa naik di kita sebagai konten kolaborator. Pun yang udah jago banget nih, misalkan dia udah konten kreator lokal gitu, mini influencer atau mikro gitu ya, PGC, Professional Generated Content, ya mereka udah jago, cuma tinggal dipertajam aja. Kita kasihnya mentoring, kita kasih pitching forum supaya mereka bisa ngasih idenya seperti apa, karena mereka udah jago sebenarnya. Tinggal sama masterclass, baru kita bikin event. Supaya apa? Supaya di event ini mereka ketemu juga nih sama orang-orang yang memang skillnya udah setara. Jadi itu, tapi keduanya itu bisa punya peluang yang sama ya kalau mau internship gitu. Baru deh bisa online, bisa offline, dan juga bisa digital activation selain kalau harus ketemu di lokasi. Next. Itu dia. Semoga menjawab dan bisa memenuhi ya keinginan teman-teman kalau misalkan mau develop community. Thank you. Wah, thank you.